NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Seperti biasa di siang hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Circuit. Dan yang kita lihat di sini adalah pembangunan race control, di mana saat ini sedang dilakukan pemasangan atap race control. Dan di sebelah kanannya juga nantinya akan dipasang atap, dan untuk sementara ini baru dipasang untuk rangka atap bajanya ya, dan nanti akan sama ditutup atau memakai atap untuk race control tersebut. Kemudian ini adalah lahan yang nantinya akan dijadikan tempat parkir. Kemudian di depan adalah medical center yang sudah lama dibangun. Dan medical center ini berbentuk modular, sahabat, bisa dibongkar pasang. Dan saat ini kita lihat tidak ada pengerjaan di bagian pembangunan medical center, karena untuk AC-nya juga sudah terlihat dipasang, bahkan di dalamnya pun sudah hampir 100% selesai. Kemudian di ujung di sini ada yang berwarna hijau. Nah, kabarnya di sini nanti akan dibangun untuk helipad Dorna ya, dan kita lihat di sini sudah dicat yang berwarna hijau. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dan tolong bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu subscribe, like, dan juga share. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menjadi penonton setia Endri Atasiki channel. Sementara yang kita lihat di sini sahabat adalah tetap untuk penyelesaian penggalian, pengurugan, dan juga penimbunan. Dan ini pengerjaan yang sangat luar biasa sekali, karena di area yang nantinya akan dibangun pedok di sini, baik pedok maupun medical center maupun lahan parkir, semuanya tadinya digali terlebih dahulu ya. Jadi digali terlebih dahulu kurang lebih hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Kemudian hasil galian tersebut dibuang ke luar sirkuit, kemudian ditimbun oleh urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian dihamparkan, diratakan, dan dipadatkan, baru dilakukan pengecoran. Dan di sini kita lihat sudah hampir semuanya sampai di ujung pengecoran. Kemudian di atas tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, di sini ada salah satu alat berat, yaitu kren yang sedang melakukan penempatan untuk pemasangan pit wall ya. Dan pit wall sudah mulai akan dipasang di trek lurus di sini. Kemudian bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki ataupun mungkin baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian juga dilengkapi dengan pembuatan 2 tunnel atau 2 terowongan, di mana tunnel yang pertama adalah panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter, yang dibangun di ujung trek lurus yang baru saja kita lihat. Sementara untuk tunnel yang kedua, yaitu panjangnya 117,77 meter dengan lebar dan tinggi masih sama seperti tunnel yang pertama. Sementara posisi untuk tunnel yang kedua ini dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang nanti akan kita lewati bersama. Sementara untuk lebar main track atau trek yang utama mempunyai lebar 15 meter sahabat, dan untuk pengaspalannya sudah selesai. Bahkan untuk pengaspalan trek yang utama itu dilakukan dengan 3 lapis aspal,
Lapis yang pertama 8 cm, lapis yang kedua 6 cm, dan lapis yang ketiga yaitu lapis SMA kemarin dilakukan setebal 4 cm dan sekarang sudah terkoneksi sepanjang 4,31 km. Sementara untuk di samping kiri kanan main track yang disebut dengan outer line atau inner line atau service road masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Dan ini adalah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan dari 17 tikungan yang ada. Dan kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan. Sementara yang kita lihat di sini sedang dilakukan pengaspalan lapis yang terakhir di bagian area run off. Jadi pengaspalan untuk lapis yang ketiga di bagian area run off di tikungan yang pertama. Kemudian setelah nanti dilakukan pengaspalan yang terakhir di bagian area run off, baru akan dilakukan penyempurnaan atau pembuatan area curb. Dan kita lihat di sini finisher, dump truck, dan juga alat pemadat lintasan sedang melakukan pengerjaan di bagian tikungan yang pertama, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kanan. Sementara di samping kiri dan di samping kanannya, sahabat, untuk samping kanan penanaman rumput sudah selesai, kemudian di area sebelah kirinya untuk gravelnya juga sudah halus sekali dan juga sudah rapi ya, kelihatan rapi. Bahkan untuk pemasangan konkrit barriernya di kiri dan kanan, tepatnya di outer dan inner line juga sudah dilakukan pemasangan dan sudah lengkap dilakukan dengan rangkaian besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian untuk pagar pembatas di sebelah kiri kanan, baik di sebelah kiri outer line maupun di sebelah kanan outer line sudah dilakukan pemasangan dengan ram ya, karena kita lihat sudah berwarna hijau. Kemudian ini adalah tikungan yang kedua dan tikungan yang ketiga juga tikungan yang keempat, dimana nantinya akan sama dilakukan pengaspalan untuk bagian run off. Kemudian juga untuk pengaspalan lapis ketiga di bagian area long lap penalty. Sementara untuk gravelnya di sini sudah cukup mulus, sahabat. Dan untuk area curbnya juga di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian di samping kanannya di tikungan yang keempat di sini masih terus dilakukan untuk penyempurnaan pembuatan badan jalan. Kemudian juga pembuatan drainase menyambung dari drainase yang berada di tikungan yang keempat yang memotong lintasan. Jadi drainase ini cukup besar sekali dari sebelah sisi kiri bukit hingga ke sebelah kanan lintasan inner line. Sementara di depan ini adalah merupakan pengerjaan untuk bagian yang nantinya akan diaspal, karena ini merupakan sambungan yang akan menyambungkan dari trek yang utama dengan outer line ya. Dan kita lihat di sini ada eskavator, kemudian juga ada grader yang sedang melakukan pengerjaan, pengerasan dan perataan setelah kemarin dilakukan penggalian, dan nantinya ini langsung akan dilakukan pengaspalan. Sementara yang kita lihat ini adalah tikungan yang ke-6, sahabat, menuju tikungan yang ke-7, dimana di sini tidak ada pengerjaan. Dan kita lihat di sini untuk area gravelnya juga masih belum sempurna penuh. Kemudian untuk rumputnya sudah mulai menghijau. Untuk konkrit barrier dan juga untuk pemasangan pagar pembatasnya pun sudah dilakukan pemasangan. Dan disinilah letak atau pembangunan tunnel atau terowongan yang kedua yang panjangnya 117,77 meter tersebut yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sini di area tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 masih dalam proses penyempurnaan untuk persiapan pengaspalan di bagian run off ya. Kemudian di sini pun nanti akan ada jalur atau lintasan yang menghubungkan antara trek yang utama dengan sebelah kiri outer line dan juga sebelah kanan inner line. Itu difungsikan nantinya untuk jalur evakuasi. Jadi ketika nanti ada rider yang mengalami crash atau mengalami jatuh yang membutuhkan evakuasi, sehingga akan mempercepat untuk melakukan evakuasi. Sementara ini adalah tikungan yang ke-10, sahabat. Kita ketahui bahwa tikungan ini adalah tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, juga tikungan yang ke-11. Dan seperti inilah
menghadap ke bawah ya, ketika nanti kita bisa menonton dari atas bukit di tikungan yang ke-10, sehingga kita bisa melihat keindahan pantai. Kemudian juga di seberang sana ada Bukit Seger, dan ini adalah tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Kemudian kita lihat untuk trek yang utama, kemudian juga untuk run off-nya sudah mulus sekali, namun untuk curbnya tetap masih belum dilakukan pengerjaan. Sementara yang kita lihat di sini untuk area gravelnya ya sudah cukup mulus sekali, sudah halus, bahkan sudah sampai di bibir run off. Nah, dan ini adalah tikungan yang ke-11, di mana tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 tersebut pun ada lintasan yang menghubungkan antara trek yang utama dengan outer line, dan itu pun sama digunakan atau difungsikan nantinya untuk jalur evakuasi. Sementara di sebelah kanan kita lihat untuk pemasangan konkrit barrier di bagian inner line, di sini masih belum dilakukan dengan pemasangan rangka besi atau dengan rangka kawatnya. Sementara di sebelah kanan trek yang utama juga ada eskavator kecil yang sedang melakukan pengerjaan untuk persiapan nantinya pengaspalan pelebaran di bagian trek yang utama atau untuk run off-nya. Dan untuk run off di tikungan yang ke-12 ini pun masih belum dilakukan pengaspalan yang terakhir ya. Dan untuk area curbnya juga di sini masih menunggu untuk proses pengaspalan untuk yang terakhir di bagian area run off. Sementara untuk gravelnya di sini masih belum sempurna rapih seperti yang kita lihat di bagian gravel di tikungan yang ke-10 tadi. Kemudian kita lihat di sebelah kanan di sini ya untuk inner line, dan sudah terhubung sahabat, kita lihat di sini ya. Nah, sudah terhubung, dan di sini masih tetap untuk persiapan pemasangan tiang pagar pembatas di sebelah kanan inner line di sini. Dan kita juga melihat di sini masih banyak sekali box sculper atau drainase yang cukup besar sekali, yang bulat-bulat itu nantinya akan dipasang di sini ya. Kemudian area gravel tikungan yang ke-14 masih belum sempurna semuanya terisi dengan kerikil-kerikil halus. Sementara di bagian sisi kiri kita lihat di sana di bagian tikungan ke-14 bagian outer line itu adalah persiapan untuk pengaspalan pelebaran di bagian outer line yang nantinya juga akan ditimbun dengan kerikil-kerikil halus. Kemudian di situ nantinya akan disimpan untuk ban ya, untuk ban pengaman para rider ketika nanti mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa menabrak atau tidak akan menabrak untuk pagar pembatas atau concrete barrier. Sementara ini adalah tikungan yang ke-15, di mana untuk area gravelnya sahabat sudah cukup mulus di sini dan sudah sampai di bibir run off di sini kita lihat. Dan untuk area curbnya masih sama, di sini masih kosong, masih belum dilakukan pengerjaan. Sementara di depan di bagian outer line di sini sudah dilakukan pemasangan untuk concrete barriernya, kemudian juga sudah lengkap terpasang dengan besi dan juga dengan ramnya. Dan inilah tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dan untuk area fit in di sini untuk masuk nanti ke area pit lane sudah dilakukan pengaspalan. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung terhubung atau tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter, dimana di trek lurus inilah nanti para rider akan memulai dan mengakhiri balapan, karena garis start juga garis finish dan starting gate-nya juga ada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua walaupun informasinya jauh dari kesempurnaan. Untuk itu atas kesalahan, kekurangan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.